Langsung dijawab ya Ustadz ya. Baik, Ya, baik. maturun. Pertama dari Mas Ilvan. Jika ada orang yang menuntut sebuah dalil dari Al-Qur'an, itu kita harus sampaikan bahwa dalil itu tidak hanya Al-Qur'an. Seperti kita ketahui, dalil yang disepakati oleh ulama itu Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Jadi memang tidak semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Misalnya yang kemarin diributkan sama Ade Armando itu. Mana perintah sholat 5 waktu, yang ada cuma aqimus sholah. Ya iya betul. Di dalam Al-Qur'an memang seperti itu, cuma aqimus sholah. Nah, makanya itu di dalam pemetaan dalil itu tidak cuma Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an itu ditunjukkan atau dirincikan oleh As-Sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu perbuatan, perkataan, dan diamnya Nabi, itu sunnah. Maka kalau ada kata aqimus sholah di dalam Al-Qur'an, maka faktanya sholah itu seperti apa, itu dilihat dari prakteknya Nabi. Maka untuk menafsirkan kata sholat, itu realnya seperti apa, itu ya lihat Nabi sholat, kan begitu. Dan itu memang kaidahnya begitu. Itu sudah mafhum, ulama-ulama muktabar itu sudah mafhum. Kalau masih ada orang yang bertanya, ya sesungguhnya mereka tidak punya ilmu tentang itu, atau memang punya ilmu tetapi memang sengaja untuk mengkacaukan pemikiran umat yang hari ini memang sangat rendah. Kita prihatin sekali, umat itu sekarang pemikirannya sangat rendah. Mereka lahir Islam, lahir Muslim, tetapi tidak paham Islam. Takoni qadha-qadare paling ramudeng gitu. Nah, oleh karena itu kita termasuk kita semua lah, kita punya kewajiban untuk memahamkan itu semua. Lah bagaimana statusnya ustadz itu? Waduh, lah ini berat kalau saya harus menyetatusi. Nanti saya dibilang mengkafir-kafirkan orang. Itu berat. Nanti begini, kalau dalam hal status kafir itu ada dua. Status kafir di hadapan manusia atau status kafir di hadapan Allah. Manusia boleh tidak sih menilai seseorang itu kafir atau tidak kafir? Boleh, harus. Karena hukum juga banyak yang berkaitan dengan kafir dan tidak kafir. Misalnya, dilarang mengangkat pemimpin kafir, kan jelas. Berarti kan harus ada kriteria yang jelas, kafir itu seperti apa, kan begitu. Maka ada tolok ukur, kafir itu begini. Nah, maka kita merujuk kepada ulama mu'tabar, kafir itu yang seperti apa. Maka kalau selama dia masih syahadat, selama dia masih sholat, bagi kita dalam hukum manusia kita perlakukan dia sebagai muslim. Bahkan sudah jelas-jelas munafik pun Rasulullah itu tidak membinasakan mereka, karena memperlakukan mereka tetap aja sebagai muslim karena masih syahadat, masih sholat. Tetapi urusan dengan Allah itu urusan lain. Apakah keimanannya itu benar-benar diterima atau ditolak sama sekali oleh Allah, itu bukan wilayah kita, kan begitu. Jadi begitu. Maka di dalam wilayah kita selama dia masih sholat, masih syahadat, ya bagi kita dia masih muslim lah, nggak usah dikafir-kafirkan juga gitu. Tapi apakah diterima sama Allah, wallahu alam, itu serahkan pada Allah gitu nggih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak puas ya mohon maaf karena saya bukan alat pemuas.